Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majlis Tafsir Illiyin, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kajian tafsir di Majlis Tafsir Illiyin pada kesempatan subuh kali ini membahas surat Ali Imran ayat 104 halaman 63. Ali Imran ayat 104. Kita bahas tadinya dulu. Wal takum idgham bigunnah. Jadi membacanya itu huruf nun diidghamkan, dimasukkan ke huruf mim dengan mendengung. Biar terdengar mendengung, tahan dua ketukan. Kum minkum, itu ifa akrab. Nun mati ketemu dengan kaf. Nah, dibacanya itu dibaca ihfa-nya sepintas saja. Minkum, jadi nggak usah minkum. Nah, nggak begitu. Asalnya terpisah itu. Min harfu jar dengan domir kum. Nah, asalnya terpisah. Kemudian ditulisnya disatukan menjadi minkum. Kum idhar syafawi. Mimati ketemu dengan hamzah secara terpisah. Jadi membaca mimnya jelas di bibir, tahan dua ketukan. Gunna, mim bertasdid, gunna. Gunna itu mendengung. Ummatui, tui idgham bigunna. Sama dengan tadi itu. Cuman bedanya ini domat lain ketemu dengan ya. Jadi membacanya dimasukkan ke ya, tui dengan mendengung. Yad qalqalah sugro. Ada huruf qalqalah yaitu dal di sini yang mati di tengah-tengah kata. Dipantulkan secara sugro, secara keringan. Matabi wau ilal alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Jadi lamnya dibaca jelas. Khain mad lain. Walaupun dibacanya tidak sepanjang ketika mad lain jatuh pada waqaf. Ada yang menyebutnya harap lin. Harap lin itu huruf lunak lah, huruf lembut. Waya hamzah glatoh, huruf hamzah yang sukun di tengah-tengah kata. Muru madhabi wawu bil alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Ma'ru madhabi wawu
wayan hauna, nun mati ketemu dengan ha, idhar itu ya, idhar khalqi, jadi nunnya dibaca jelas, wayan hauna, hau mad lain anil alif lam komariya atau idhar komariya, mungkar ipa akrob, jadi dibaca ihpa ya, dibaca samar tapi sepintas saja. Kalau mau berhenti di situ boleh, ada wakaf jaiz tuh, ada huruf jim kecil di atas, itu tanda berhenti, boleh berhenti boleh tidak. Kalau berhenti rohnya dibaca sukun, anil mungkar, kebanyakan berhenti. Wa ulai mad wajib muttasil, humul alif lam qamariyah muflihun mad arid lisukun. Ikhwanu fiddin arsyadakumullah, jika dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita atau memberikan arahan kepada kita bagaimana biar kita itu mati dalam keadaan muslim, karena memang kita itu tidak punya pilihan kecuali harus mati dalam keadaan muslim. Kita dilahirkan dalam keadaan muslim, mati pun harus dalam keadaan muslim. Nah, agar mati dalam keadaan muslim itu, maka ketika hidup itu kita harus ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa. Yang tentu indikator orang yang sebenar-benarnya bertakwa itu banyak, Pak. Dia orangnya umpamanya ikhlas dalam beramal, dia orang yang tawadu, rendah hati, dia orang yang senantiasa bersyukur, dia orang yang sabar, dia orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Banyaklah indikator orang-orang yang bertakwa itu. Nah, untuk menjadi orang yang bertakwa itu kuncinya dua. Satu adalah berpegang teguh kepada hablullah, kepada tali Allah, kepada dinullah, yaitu Islam. Tentu kalau kita berpegang teguh kepada Islam, kita harus berpegang teguh kepada sumber landasan Islam, yaitu Al-Quran was Sunnah. Yang kedua, kita jangan bercerai-berai. Umat Islam itu harus menjaga persatuan dan kesatuan. Umat Islam itu harus berjamaah. Umat Islam itu harus menjalin ukhuwah. Nah, lalu bagaimana supaya umat Islam itu bisa atau mau berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak bercerai-berai, kan begitu. Nah, maka di 104 ini Allah berfirman, wal takun, ini lamnya lamul amr ya, lam yang menunjukkan sebuah perintah gitu. Tetapi dikarenakan lamul amrnya itu atau perintahnya itu diungkapkan dalam bentuk fi'il mudhari gitu, maka wajar kalau ada silang pendapat di antara para ulama itu. Wal takun, dan
hendaklah ada, kana yakunu kun. Nah, di sini disebut perintah gitu karena nunnya disukun. Kalau fi'il mudhari kan takunu. Jadi cirinya ini sebuah perintah, pertama ada lamul amr, lam perintah. Yang kedua nunnya disukun, wal takun, hendaklah ada gitu. Atau hendaklah di kalangan kalian itu ada. Minkum, min dari kum kalian gitu. Jadi hendaklah ada dari kalangan kalian. Ummatun, umat. Nah, di sini enggak menyebutkan kaum, Pak, tapi umat. Karena mereka orang-orang yang menjalankan perintah ini itu mendapatkan sebuah posisi atau kehormatan dari Allah. Kan kaum itu lebih tinggi, Pak ya, kualitasnya bila dibanding dengan umat itu lebih tinggi bila dibanding dengan kaum. Jadi sekelompok manusia atau sekelompok umat yad'una, nah ini fi'il mudhari nih, yang senantiasa menyeru, yang senantiasa mengajak, yang senantiasa berdakwah ilal khairi, kepada kebaikan. Secara sederhana al khair itu adalah kebaikan-kebaikan yang nilai baiknya itu diketahui oleh syariat ataupun akal, atau kebaikan-kebaikan yang nilai baiknya itu sesuai dengan syariat dan juga akal sehat. Kan begini nih, ada yang menurut akal baik tapi menurut syariat tidak, kan gitu Pak. Ada yang menurut syariat baik tapi mungkin akal tidak mengetahui. Itu enggak disebut al khair. Al khair itu menurut syariat benar, menurut akal pun baik. Contoh, kita membantu orang yang jompo atau menyeberangkan orang yang jompo lah, atau menyeberangkan orang yang sudah tua renta. Itu menurut syariat baik gitu Pak. Menurut akal pun baik. Jadi orang tidak perlu ini ya, tidak perlu harus mengaji bertahun-tahun. Ketika ada orang yang sudah tua renta mau menyeberang, dia tidak bisa menyeberang, lalu dibantu, pasti orang-orang pun akan mengatakan baik itu. Jadi menurut akal baik, menurut syariat pun benar. Itu al khair itu. Maaf, ilal khairi, al ma'ruf gitu ya. Di ilal khairi, kepada kebaikan, wa ya'muruna, dan memerintahkan bil ma'ruf itu. Maaf yang kayak itu al ma'ruf. Jadi al ma'ruf itu adalah kebaikan yang nilai baiknya itu diketahui. Arafah itu kan mengetahui Pak. Ada yang disebut dengan istilahnya itu kalau dalam usul fikih urfi, uraf. Uraf itu adalah adat, kebiasaan. Jadi menurut hukum adat, menurut kebiasaan, bahwa sesuatu itu baik. Dan itu diketahui oleh fitrah manusia Pak. Diketahui oleh fitrah manusia. Seperti halnya begini, orang memakai baju itu menurut akal manusia baik gitu. Menurut syariat pun baik.
atau orang tidak meludah sembarangan. Nah itu menurut akal baik, menurut syariat baik. Jadi kebenarannya itu atau kebaikannya itu diketahui bukan hanya oleh syariat, bukan hanya dibenarkan oleh syariat, tapi dibenarkan juga oleh adat. Itu ma'ruf. Jadi ada dua perintah nih. Pertama adalah menyeru manusia kepada kebaikan. Kemudian yang kedua memerintahkan manusia untuk berbuat ma'ruf. Kemudian berikutnya yang ketiga wayanhauna, wa dan yanhauna. Ini sama menggunakan fi'il mudhari juga, Pak. Artinya adanya sebuah kontinuitas ya. Harus istiqomah gitu. Dia senantiasa melarang. Di sini kan ada yang diijaz ini. Dalam penafsirannya itu kata anas wayanhaunan nasa. Kan kalau melarang berarti kan ada yang dilarang, ada juga isi larangan, kan begitu. Nah, siapa yang dilarangnya itu? Manusia. Kan tidak mungkin makhluk lain dilarang, manusia. Wayanhauna, dan dia senantiasa melarang manusia anil mungkari, dari kemungkaran. Al mungkar itu kebaikan dari al ma'ruf. Kata dasarnya mungkar itu nakaro, nun kaf ro. Nakaro itu tidak diketahui, tidak dikenal, asing. Maksudnya apa? Bahwa yang namanya perbuatan mungkar itu pertama tidak diketahui oleh fitrah manusia. Yang namanya mencuri itu tidak diketahui oleh fitrah manusia, atau di luar fitrah manusia. Yang namanya orang itu membunuh tanpa alasan yang benar itu tidak diketahui oleh fitrah manusia. Yang namanya orang itu bermaksiat itu tidak diketahui oleh fitrah manusia, tidak sesuai dengan fitrah manusia. Menurut adat pun jelek. Mencuri itu jangankan menurut syariat, menurut adat pun jelek. Secara hukum adat jelek. Coba orang-orang di pedalaman gitu ya, yang mungkin tidak pernah ngaji, tapi tetap menurut adat mereka mencuri itu jelek. Nah itulah mungkar itu, Pak. Jadi hendaklah ada segolongan umat yang menyeru manusia atau melarang manusia dari kemungkaran-kemungkaran. Nah di sini tadi kita katakan bahwa syarat untuk manusia bisa berpegang teguh kepada tali Allah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak bercerai-berai itu mesti ada segolongan umat manusia satu yang senantiasa menyeru kepada kebajikan, al-khair. Yang kedua, yang senantiasa memerintahkan kepada yang ma'ruf. Tentu dengan cara yang ma'ruf, Pak, dengan cara yang baik. Yang ketiga, senantiasa mencegah manusia dari kemungkaran-kemungkaran. Dan ini pun dilakukan dengan cara yang ma'ruf. Jadi mengajak manusia dengan cara yang ma'ruf, mencegah manusia dari kemungkaran pun dengan cara yang baik juga. Nah, cuman di sini ulama ada silang pendapat. Pertama, ada yang mengatakan bahwa hukum melaksanakan ketiga perintah tadi itu, ada yang mengatakan itu adalah fardu kifayah.
fardu kifayah itu suatu kewajiban yang bisa diwakili oleh sekelompok orang atau oleh seseorang, sehingga ketika sudah ada yang mewakili, yang lain gugur kewajiban, tapi tidak dapat pahala Pak, gitu. Yang tidak melakukan itu cuman gugur kewajiban saja. Contoh begini nih, umpamanya ada sebuah instruksi dari kepala desa, setiap RT wajib mengirimkan minimal 5 orang untuk jalan pagi. Nah, maka dengan berangkatnya 5 orang atau dengan mengutusnya 5 orang dari tiap-tiap RT, warga yang lainnya, katakanlah ada 40 warga dalam satu RT, yang 35 itu sudah gugur kewajiban, kan sudah diwakili oleh 5 orang. Tapi kan yang sehat itu yang 5 orang itu, yang jalan pagi itu, yang tidur kan tidak ikut bergerak gitu. Ya tidak keluar keringat, tidak bergerak. Yang untung itu kan yang 5 orang itu. Menjawab salam itu fardu kifayah, kan begitu Pak. Maka ketika ada orang menjawab salam, ketika ada yang menjawab 1 orang, sisanya sudah gugur kewajiban. Tapi yang dapat pahala itu yang menjawab salam itu. Yang tidak menjawab tidak berdosa karena sudah ada yang mewakili, tapi tidak dapat pahala. Nah, itu sholat jenazah itu fardu kifayah. Itu pendapat pertama. Tapi ada juga pendapat yang kedua, bahwa menyeru manusia kepada kebajikan dan melarang dari kemungkaran, atau yang kedua mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan melarang manusia dari kemungkaran, itu adalah kewajiban setiap umat Islam, setiap orang-orang yang beriman. Maka pendapat yang kedua itu mengatakan wajib. Itu seperti yang dengan alasan bahwa dalam sebuah hadis itu ya, riwayat Al-Imam Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'muruna bil ma'ruf, kalian harus selalu menyuruh manusia kepada kebajikan, walatan hauna anil mungkar, dan kalian harus selalu melarang manusia dari kemungkaran, atau la yusikunallah, Allah akan menimpakan kepada kalian, yab'asu alaikum iqaban minhu, Allah akan menimpakan hukuman ya, siksa kepada kalian. Siksanya macam-macam gitu. Bisa jadi sering terjadi bencana gitu Pak. Bisa jadi banyak wabah penyakit gitu. Bisa jadi terjadi kemarau yang berkepanjangan gitu. Nah, kemudian dalam kelanjutan ayatnya itu loh, summa tad'unahu, kemudian kalian berdoa kepada Allah, fala yastajibu lakum, lalu Allah pun tidak mau mengabulkan doa kalian. Kenapa? Karena tidak ada, atau karena mereka tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar itu. Sebagai sanksinya itu Allah akan menurunkan iqab, hukuman, dan ketika hukuman itu sudah menimpa mereka, maka pada saat mereka berdoa biar hukuman itu diangkat oleh Allah, itu oleh Allah tidak akan diangkat. Atau pendapat yang kedua, kenapa amar ma'ruf itu merupakan kewajiban setiap orang beriman,
Karena orang yang beramar ma'ruf itu, nah itu di ayat 110 tuh. Ketika orang itu beramar ma'ruf nahi mungkar, itu akan menjadikan orang tersebut menjadi khairu ummah itu Pak. 110. Kuntum khairu ummatin. Jadi penyebab seseorang atau segolongan manusia dikatakan menjadi umat terbaik itu adalah satu, selalu menyuruh manusia kepada kebajikan. Yang kedua, melarang manusia dari kemungkaran. Dan itu kenapa dulu diraih oleh para sahabat Nabi. Kan Nabi mengatakan khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Baru generasi sesudahnya, generasi sesudahnya. Nah, kenapa mereka disebut umat terbaik? Karena mereka selalu amar ma'ruf nahyil munkar gitu. Nah, itu kalau dipadukan ya dari dua pendapat tadi, yang satu mengatakan fardu kifayah, walaupun kebanyakan mayoritas ulama mengatakan sepakat fardu kifayah. Tapi kalau dipadukan antara pendapat yang pertama yang mengatakan fardu kifayah dengan pendapat yang kedua yang mengatakan fardu ain, itu minimal kita itu tidak mau ini, minimal kita itu punya andil Pak dalam kegiatan berdakwah itu. Minimal, sekali lagi, minimal kita itu punya andil, atau minimal kita itu tidak mau ketinggalan kereta lah gitu. Kita harus berada di dalamnya Pak. Itu kalau dalam hadis Nabi kan riwayat Al-Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini, kun aliman, itu jadilah kalian itu orang yang berilmu, kan begitu. Berarti kalau orang itu berilmu, dia punya syarat untuk bisa menyampaikan ilmu, untuk bisa berdakwah. Syaratnya terpenuhi. Tapi kalau tidak bisa menjadi orang yang berilmu sehingga tidak punya kemampuan untuk amar ma'ruf nahyul munkar, tidak punya kemampuan untuk berdakwah, Nabi memberikan pilihan yang kedua, au muta'alliman, itu jadilah kalian menjadi orang yang penuntut ilmu itu. Jadilah orang yang mau mempelajari ilmu. Kalau belum bisa menjadi muta'alliman, ada pilihan ketiga, au mustami'an, itu jadilah kalian menjadi orang-orang yang mau mendengarkan ilmu. Ini kayak begini kan, ini mustami'an ini. Lumayan Pak derajatnya ketiga ini. Ketiga. Bagusnya muta'aliman, lebih bagus lagi aliman. Apa bedanya muta'aliman dengan mustami'an? Mustami'an mah Bandung kuping ini. Cek orang Sunda mah Bandung kuping. Lamun Bandung kuping biasanya sok loba pohona daripada ingetna gitu. Ta Bandung kuping. Lamun muta'aliman mah di samping mendengarkan, melihat, kita mencatat, menulis, itu muta'alim itu. Cuman alhamdulillah di kita ada ini, diliput lah. Sehingga kalaupun lupa paling tidak kita bisa melihat kembali tayangannya itu. Ini sebagai upaya dalam rangka menjadikan kita tidak sebatas mustami'an, tapi menjadi muta'alliman. Nah, makanya mudah-mudahan
niat baik Abah Ridwan sama Pak Haji Taufik itu jadi amal soleh gitu. Kemudian kalau tidak bisa menjadi yang ketiga, itu ada pilihan keempat itu Pak, au muhibban itu. Jadilah orang yang pecinta ilmu gitu. Pencinta orang-orang yang mendakwahkan ilmu. Nah, jadi kalau ke satu tidak bisa, kedua tidak bisa, ketiga tidak bisa, jadilah muhibban, pecinta ilmu. Pencinta ilmu itu umpamanya begini, duh saya itu kalau berdakwah tidak bisa, tapi saya bisa membantu dengan materi gitu. Kita berikan materi Pak untuk berlangsungnya kegiatan dakwah itu. Mungkin ustadznya perlu alat transportasi itu Pak, atau mungkin ustadznya perlu ini ya, perlu kitab gitu, atau barangkali dalam sebuah majelis taklim itu perlu meja, perlu apa. Nah, kita bantu dengan materi itu. Kalau tidak mampu dengan materi, ya minimal dengan doa lah itu. Minimal dengan doa biar kita masuk kepada kelompok muhibban. Lalu kata Nabi ada ancaman, wala takun khamisan. Kalian jangan menjadi yang kelima, patuh lika, karena itu akan membinasakan kalian. Jadi hanya 4 pilihannya itu Pak. Yang kelima itu akan membinasakan. Ketika orang itu tidak memilih salah satu dari yang 4 tadi, maka akan terjadi yang namanya dia itu bercerai-berai Pak. Sekali lagi, ketika tidak melakukan yang 4 poin tadi, maka akan terjadilah yang namanya cerai-berai. Akan terjadi yang namanya kesananya itu tidak mati dalam keadaan muslim gitu Pak. Jadi panjang Pak, cukup panjang runutannya itu. Nah alhamdulillah di kita di Indonesia itu untuk mewujudkan atau mengejawantahkan ayat ini kan dibentuk lembaga-lembaga. Umpamanya di Persatuan Islam ada Dewan Hizbah itu. Ya, Dewan Hizbah itu ya sebuah dewan yang menaungi ya kegiatan dakwah ini. Yang menjaganya kan pengawalnya ada sigap itu kan gitu. Kalau di Muhammadiyah ada Majelis Tarji gitu kan. Itu kan dikawal oleh Kokam kan gitu ya Pak ya. Di NU ada Majelis Suro gitu Pak ya. Ayat Bahsul Masail kan gitu. Di Muhajirin juga alhamdulillah ada Dewan Penasehat gitu kan gitu. Nah, jadi orang-orang yang memang secara atau sehari-hari atau biasa menyampaikan nasihat. Ada Ustadz Itrat itu sebagai Dewan Penasehat itu. Ada Ustadz Dede Sahrijadi itu Dewan Penasehat. Ada Ustadz Pitoyo, ada Ustadz Mursiba. Termasuk saya kan berkumpul di Dewan Penasehat Masjid Al-Muhajirin. Nah itu dalam rangka melaksanakan 3 pesan tadi. Mengajak manusia kepada kebajikan, menyuruh berbuat ma'ruf, dan mencegah dari kemungkaran. Nah di penghujungnya itu wa ulaika, dan mereka itulah humul muflihun, orang-orang yang beruntung. Jadi untuk bisa berpegang teguh kepada tali Allah dan tidak bercerai-berai itu tidak terjadi dengan sendirinya. Harus ada rekayasa konkret yang harus kita lakukan Pak. Upaya-upaya nyata yang harus kita lakukan. Nah makanya dulu kenapa orang suku Aus dan Khazraj itu mereka selalu bermusuhan, karena tidak ada yang tadi, tidak ada yang amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa orang-orang di kampung itu Pak ya banyak preman-preman,
Karena orang-orang yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkarannya itu masih sedikit, Pak. Beda kan, makanya lamun di kota masih loba preman berarti eta teh kampungan kene gitu, Pak. Dan cirinya orang kota itu tidak preman, Pak. Cirinya orang kota itu menggunakan hati, menggunakan akal. Preman itu menggunakan otot itu. Soke tingali geuning. Awakna sararem, ceulina diaranting kan gitu. Wah. Coba itu kalau disentuh orang-orang seperti itu dengan sentuhan-sentuhan agama, banyak yang menyeru kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran. Itu insya Allah lambat laun itu akan menjadi baik, sehingga pertikaian akan terhindar ya. Satu ayat lagi nih, wala dan janganlah takunu kalian menjadi. Nah itu tadi sama itu Pak, di ayat pertama itu takun itu fi'il amr, kalau takunu itu fi'il nahi. Kenapa fi'il nahi? Karena ada nahi, larangan. Jadi janganlah kalian kalladzina seperti alladzina orang-orang tafarraqu yang senantiasa bercerai-berai, wakhtalafu dan senantiasa berselisih, mimba di setelah ja'ahum datang kepada kalian al-bayyinat, bukti-bukti yang nyata. Nah, ini kan ayat ini secara letterlock ditujukan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Awalnya itu, di mana mereka itu selalu berselisih, padahal sudah datang bukti-bukti yang nyata kepada mereka, baik dalam Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa ataupun Injil yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Terlebih-lebih mereka pun tetap berselisih walaupun Al-Quran sudah datang gitu. Nah, kenapa kok mereka itu selalu bercerai-berai? Ya kan begitu, Pak. Kenapa mereka selalu berselisih? Karena mereka itu jauh dari tuntunan Allah. Kenapa mereka jauh dari tuntunan Allah? Karena mungkin mereka tidak mau mendengarkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi bisa jadi begini Pak, orang itu bercerai-berai dan selalu berselisih, bisa jadi di situ tidak ada sosok orang yang menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, atau bisa jadi ada tapi mereka tidak mau mendengarkan amar ma'ruf nahi munkar. Karena berat Pak, untuk mendengarkan amar ma'ruf nahi munkar itu kan berat. Ini kan seperti ini, amar ma'ruf nahyul munkar itu, apalagi nahyul munkar, mencegah kemungkaran, itu seperti lemparan-lemparan batu itu Pak. Seperti setan dilempari oleh batu, rujuman lisayatin. Ulama itu kan begitu Pak. Ulama itu di samping sebagai hiasan dunia yang menjadikan dunia itu indah, di samping memberikan penerangan, itu fungsinya rujuman lisayatin, untuk melempari sifat-sifat setan yang ada dalam hati manusia. Ini kalau bapak-bapak merasa segar gitu, merasa sejuk, nyaman mendengarkan apa yang saya sampaikan, itu berarti sifat setannya sudah hilang gitu, sehingga segar Pak, enak mendengarkan itu. Tapi berbeda dengan orang-orang yang sifat hayatinnya masih kuat, itu masih tidak akan nyaman, itu tidak akan nyaman, sehingga otomatis mereka akan menjauh dari yang namanya kegiatan amar ma'ruf dan nahyul munkar itu, karena kan tidak menyenangkan dirinya. Kita sering berikan sebuah ilustrasi begini Pak nih. Fisik kita di siang hari kan sekarang katanya suhu memanas Pak ya.
Kenapa kita itu kok di siang hari senang berteduh di bawah pohon gitu, malah hayang teh geuning muka baju geuning Pak, angin ngahiliwir teh kan enak gitu Pak. Nah itu kenapa enak? Karena badan kita lagi sehat itu Pak, lagi sehat. Coba kalau badan kita sakit ada angin, tengah poe kan pakai selimut Pak ya. Ada orang tengah hari pakai selimut, panas tiris kan gitu. Menurut yang sehat kan seger itu. Ya sama, orang pun yang hatinya sehat, mendengarkan nasihat, mendengarkan tausiah, mendengarkan amar ma'ruf nahyul munkar itu enak, karena dia jiwanya sehat. Beda dengan orang yang jiwanya sakit. Jangankan mendengarkan amar ma'ruf nahyul munkar, mendengarkan suara adzan aja sudah tidak nyaman gitu, kalau jiwanya itu sakit itu. Wa ulaika, dan bagi mereka, lahum, wa ulaika, dan bagi mereka itu, wa ulaika lahum adzabun, siksa, adimun, yang sangat besar itu, yang sangat adim, bagi mereka yang senantiasa bercerai-berai dan juga berselisih. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.